kameranya ada. Itu makam kosong juga. Itu juga bikinan Lutfi bin Yahya. Untuk apa? Orang Syekh Jumadil Kubro. Untuk tujuan apa? Di balik itu adalah ingin menguasai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada saudara-saudaraku sekalian, sedulur-sedulurku semuanya tanpa terkecuali yang dengan setia memantengi channel kami, channel Bejo Donya Akhirat. Kami doakan semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan tetap terlimpah kepada kita semua. Baik keselamatan fid dini wa dunya hatal akhirah, keberkahan dunya wa ukhratan, dan salam Bejo Donya Akhirat sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Siapa yang tidak kenal dengan Mbah Mufid Sa'dullah? Beliau adalah terah Pangeran Sambernyowo. Dari ceritanya, Pangeran Sambernyowo itu dalam setiap laga perangnya, beliau termasuk pahlawan nasional, dan tidak ada sejarah Pangeran Sambernyowo itu kalah pada saat perang. Ini fakta, ini kisah yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Belanda itu tidak berani menembak Pangeran Sambernyowo. Konon ceritanya, pada saat ditembak, pelurunya itu akan kembali kepada yang menembak. Dan ini cilaka. Pelurunya itu muter, langsung kembali lagi ke yang menembak. Makanya pada saat Pangeran Sambernyowo terus anak buahnya dipegang Belanda, terus dibawa ke markas Belanda, anak buahnya itu meninggal semua, tidak pulang, otomatis ya meninggal. Nah, Pangeran Sambernyowo pasti pulang. Karena Belanda tidak berani menembaknya. Karena sudah terbukti yang berani menembak Pangeran Sambernyowo, pelurunya itu akan kembali lagi, muter, kembali lagi. Itu kisahnya seperti itu. Makanya dijuluki Sambernyowo. Samber itu menyambar, nyowo itu nyawa. Ngeri kan? Itu suatu kebanggaan kita mempunyai pahlawan seperti Pangeran Sambernyowo. Dan ini menjadi cerita yang menarik tentunya untuk anak cucu kita. Dan ini harus kita jaga. Nah, ini terah dari Pangeran Sambernyowo, ini Mbah Mufid Sa'dullah ini dari Klaten. Ini keliling termasuk mendatangi makom Syekh Jumadil Kubro di Kaligawe Semarang. Lagi-lagi beliau mengatakan tahun 80 itu sudah ada itu, terus ya itu sudah ada makam Syekh Jumadil Kubro itu. Dan ternyata dari penelusuran beliau, makam yang di Kaligawe itu ya makam palsu Syekh Jumadil Kubro. Kalau yang asli itu di Trowulan, Mojokerto itu Syekh Jumadil Kubro itu. Memang ini ada yang muskil. Dulu saya pernah itu, ya sudah lama sebelum sekarang dibangun makamnya di bawah terus atasnya masjid. Dulu itu pada saat saya perjalanan dari Temanggung terus lewat situ kan, terus melakukan sholat jamak qashar antara maghrib dan isya kan gitu tuh. Nah di situ itu ada makam, tapi masih musola kecil tuh.
Nah, sekarang tahun kemarin saya lewat lagi itu sudah dibangun. Wah, megah. Makamnya di bawah, terus atasnya itu masjid. Ngeri itu. Ternyata dari penuturan Mbah Mufid Sa'dullah bahwa makam di Kaligawe, makamnya Syekh Jumadil Kubro itu palsu itu. Wah, ngeri. Terus siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Ya lagi-lagi pemalsuan makam itu kebanyakan itu nama-nama tokoh itu menjadi bin Yahya. Siapa lagi aktornya kalau bukan Marga bin Yahya? Kan ngeri. Sebenarnya sederhana kalau kita membaca sejarah. Mufti Batavia yang dibawa Belanda ke Nusantara di abad 19 ya. Itu ada nama tokoh Habib namanya Usman bin Yahya. Lagi-lagi marganya itu bin Yahya. Itu suatu marga yang salah satu keluarga Ba'alawi lah, bin Yahya. Dan mendapat penghargaan dari Ratu Wilhelmina kan gitu tuh, Ratu Belanda. Dan banyak mengarang kitab, salah satu kitab karangan Mufti Batavia Usman bin Yahya itu ya di dalam isinya itu mengatakan bahwa pribumi yang memberontak, pribumi yang melawan penjajah, pribumi yang melawan Belanda itu pemberontak. Seumpama mati ya mati sia-sia, bukan mati syahid. Buhut namanya, itu di dalam kitabnya. Nah, hari ini kita terbelalak dengan banyak sekali pemalsuan nama-nama tokoh yang di situ di atas namakan bin Yahya, seperti KRT Sumodiningrat menjadi bin Yahya, kan gitu tuh. Terus Mbah Malik juga menjadi bin Yahya. Nah, ini fakta ini, dan ada bukti kalau di Mbah Malik itu di Tawasul, buku Tawasul Thariqah Syadziliyah Alawiyah di halaman 5 itu ada ila hadrati Sayyid Kutub Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Kalau KRT Sumodiningrat sudah berbentuk makom di Semarang menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kita dengarkan penuturan dari Kiai Mufid Sa'dullah Trah Sambernyawa, penelusuran beliau ke makam Kaligawe Semarang. Ngeri ini, kita dengarkan. Saya juga sudah ke Kaligawe. Di Kaligawe itu juga makam palsu. Saya sudah sampai di situ, mungkin sudah di kamera dengan wujud bin Yahya. Kameranya ada. Itu makam kosong juga. Itu juga bikinan Lutfi bin Yahya. Untuk apa? Orang Yahudi Syekh Jumadil Kubro. Untuk tujuan apa? Di balik itu adalah ingin menguasai NKRI. Dia adalah penjahat yang paling berbahaya. Menurut Mufid pribadi, apa yang dikatakan oleh bapak saya bahwa oknum Utsman bin Yahya itu masih berbahaya, masih mengancam untuk menguasai NKRI. Itu saja. Itulah penelusuran dari Mbah Mufid Sa'dullah Trah Sambernyawa, dan beliau menjelaskan kepada kita semua bahwa makam di Kaligawe Semarang itu makam palsu, bikinannya oknum habaib. Lagi-lagi tokoh aktornya itu ya bin Yahya. Dan ini menjadi perhatian kita semua, bahwa hari ini mereka-mereka yang kasar, yang kalem itu ternyata sama saja. Cuma beda peran saja. Kalau model-model seperti ini kita biarkan, memalsukan makam, terus berapa banyak orang yang ziarah
di situ, terus ya ternyata makamnya itu palsu. Kita bisa membayangkan berarti menjerumuskan orang, menyesatkan orang untuk berdoa terhadap sesuatu yang tidak ada. Ini kan betul-betul menyita perhatian kita semua. Tega sekali mereka berbuat seperti itu, logikanya seperti itu. Dan kasihan bagi saudara-saudara kita yang belum tahu, terus mereka modal banyak untuk ke situ kan, Masya Allah, tidak habis pikir. Dan inilah hari ini kita diberitahu Allah bahwa mereka itu seperti itu. Mereka itu seperti itu dan harus kita waspadai gerakan-gerakan mereka. Dan mereka hampir menguasai semuanya. Hampir menguasai semuanya. Ya walaupun kita telat, tapi minimal ada bukti bahwa kita ada perlawanan terhadap mereka. Dan ini harus terus kita suarakan. Karena ini kebenaran. Biar saudara-saudara kita ini tidak terjerumus. Ya, terjerumus. Jangan sampai diulangi lagi. Ziarah ke tempat-tempat yang di situ itu disinyalir tidak ada isinya atau palsu. Ini kan kasihan. Seumpama mendapatkan berkah, ya berkahnya palsu. Seumpama mendapatkan surga, surganya palsu. Kan ngeri juga ini. Logikanya seperti itu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.